Selamat berkunjung di channel bimbingan belajar batu kursi Raja Sialagan. Kami dari tim Mafiki Batu Kursi Raja Sialagan siap membantu adik-adik belajar fisika. Pelajaran kita mulai. Soal dan pembahasan fisika kali ini adalah penerapan hukum Newton pada bidang datar dan bidang miring. Kita tahu berdasarkan hukum kedua Newton, jika benda mengalami gaya di mana jumlah gaya tidak sama dengan nol, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan, yaitu percepatan atau perlambatan, di mana A sama dengan sigma F bagi massa. A disebut percepatan bila bernilai positif dan bila arahnya sama dengan arah gerak benda, dan A disebut perlambatan bernilai negatif jika arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Berdasarkan hukum Newton 1, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka percepatannya 0. Jika mula-mula benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka kecepatan akan tetap. Atau jika dia mula-mula dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Soal nomor 1. Sebuah balok massa 10 kg pada bidang datar mengalami gaya sebesar 100 Newton dengan sudut 30 derajat dalam waktu 0 sampai 10 detik, dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,2. Yang diminta adalah menggambarkan grafik kecepatan benda sampai detik ke-50. Mula-mula kita gambarkan gaya-gaya yang ada. Ya. Gaya 100 Newton dengan sudut 30 derajat selama 10 detik, dan komponen gaya ke arah X, Fx sama dengan 80 Newton. Komponen gaya F terhadap Y, Fy sama dengan 60 Newton. Jumlah gaya di arah tegak yaitu Fy tambah N dikurangi W sama dengan 0, sehingga gaya normal N dapat dihitung 40 Newton. Sehingga gaya geseknya adalah gaya normal dikali koefisien gesek kinetik, dan kita peroleh sama dengan 8 Newton. Jumlah gaya ke arah gerak yaitu Fx dikurangi F sama dengan 80 dikurang 8 sama dengan 72 Newton. Sehingga kita dapat menghitung berapa percepatan benda selama 10 detik tadi, yaitu 7,2 meter per detik selama 10 detik. Maka kecepatan pada T10 detik adalah 72 meter per detik. Setelah 10 detik, gaya luar dibuat sama dengan 0, F sama dengan 0, di mana kecepatannya pada T10 detik sama dengan 72 meter per detik. Sehingga setelah 10 detik, jumlah gaya adalah minus 20, yaitu gaya gesek. Maka perlambatan benda setelah 10 detik adalah minus 2 meter per detik kuadrat. Menggambar grafik kecepatan saat T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10, di mana dari 0 sampai 10 detik benda mengalami percepatan sampai kecepatannya 72 meter per detik. Lalu pada T lebih besar 10 detik dia mengalami perlambatan dari kecepatan T10 detik sampai ke 0, di mana waktu untuk berhenti yaitu Vt sama dengan 0, Vt sama dengan V0 tambah A E minus 10. Maka 0 sama dengan 72 dikurang 2 kali T minus 10, maka diperoleh T nya
detik. Jadi jelaslah pada T50 detik benda sudah berhenti. Soal nomor 2. Pada benda diam, resultante gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Sebab pada benda diam tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya. Hukum Newton 1 mengatakan, jika jumlah gaya sama dengan 0, maka jika benda mula-mula diam akan tetap diam. Berarti pernyataan betul. Ingat bahwa jumlah gaya sigma F adalah selisih atau jumlah beberapa gaya. Maka jika jumlah gaya sama dengan 0, bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Kita perhatikan contoh ini. Ada gaya luar F dan gaya gesek F yang saling berlawanan. Jika gaya luar sama dengan gaya gesek, maka jumlah gaya sama dengan 0. Maka benda akan tetap diam. Jadi, alasan salah. Soal nomor 3. Sebuah kubus yang meluncur turun tanpa gesekan pada sebuah bidang miring akan mengalami percepatan tetap sebab dengan tidak adanya gesekan, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Perhatikanlah balok yang berada di bidang miring. Komponen gaya berat ke arah sumbu gerak adalah mg sin theta. Karena tidak ada gaya gesek, maka Fx sama dengan mg sin theta, dan itu tidak lain sama dengan massa benda dikali percepatannya. Sehingga diperoleh percepatan sama dengan g sin theta. Nilai g dan nilai sin theta tetap, sehingga a atau percepatan tetap. Berarti pernyataan betul. Sekarang perhatikan alasannya. Karena a sama dengan g sin theta, jelaslah a tidak sama dengan g, sehingga alasan salah. Soal nomor 4. Semakin besar massa benda, semakin lambat gerak benda itu sebab sebuah benda memiliki percepatan lebih kecil daripada benda lain yang lebih ringan jika keduanya dikenai gaya yang sama. Makin besar massa, semakin sukar menggerakkannya. Tapi bukan karena besarnya massa membuat benda bergerak cepat atau lambat, melainkan besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Sehingga pernyataan salah. Dari hukum Newton kedua, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Di sini menunjukkan bahwa percepatan adalah fungsi dari gaya dan massa. Untuk gaya yang sama besarnya, makin besar massa atau m, makin kecil percepatannya. Sehingga alasan betul, sehingga jawab yang benar adalah D. Soal nomor 5. Sebuah balok dengan berat 100 Newton atau massa 10 kg berada pada bidang datar di mana mula-mula diam. Lalu pada T0 sampai T5 detik, balok diberi gaya 50 Newton di atas sejajar bidang datar. Koefisien gesek kinetik 0,2. Dalam selang waktu antara T5 sampai 10 detik, kelajuan balok adalah A0, B semakin berkurang, E semakin bertambah, D bernilai maksimum pada T7,5 detik dan bernilai minimum pada T7,5 detik. Kita gambar lebih dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini gaya gesek kinetiknya adalah 100 dikali 0,2 yaitu 20 Newton. Dikatakan pada T sama dengan 0 sampai 5 detik, benda mengalami gaya 50 Newton. Sehingga pada kondisi ini, benda mengalami percepatan sebesar 3 meter per detik kuadrat.
Pada T sama dengan 5 detik, kecepatan benda adalah 15 meter per detik. Lalu pada T 5 detik sampai 10 detik, gaya luarnya sama dengan 0. Pada kondisi ini, benda mengalami perlambatan oleh gaya gesek, yaitu sebesar minus 2 meter per detik kuadrat. Kecepatan pada T 10 detik adalah sebagai berikut. Kecepatan pada 10 detik adalah 5 meter per detik. Sehingga A jelas salah, C juga salah, D salah, dan E salah. Yang benar adalah B, bahwa dalam selang T 5 detik sampai 10 detik, kelajuan balok semakin berkurang. Soal nomor 6. Sebuah balok bermassa M dilepas dari keadaan diam pada puncak suatu bidang miring dengan kemiringan theta seperti pada gambar. Tidak ada gaya gesek antara bidang miring dan balok. Manakah pernyataan yang benar terkait fenomena tersebut? Pada bidang miring tidak terjadi gaya gesek, artinya tidak ada gaya luar atau gaya sentuh. Yang ada hanya gaya berat. Oleh karena itu, hukum kekekalan energi berlaku. Nih, satu betul. Kelajuan meluncur balok pada bidang miring tergantung pada sudut theta. Mula-mula kecepatan di A itu sama dengan 0 dan kecepatan di B sama dengan VB. Berdasarkan hukum kekekalan energi, perubahan energi potensial di A dan B sama dengan perubahan energi kinetik di A dan B. Sehingga MGH sama dengan setengah MVB kuadrat. Dan diperoleh bahwa VB sama dengan 2 akar GH. Sehingga V tidak tergantung besarnya sudut theta, maka 2 salah. Soal ini merupakan tipe C dengan jawaban sebagai berikut. Karena 1 benar dan 2 salah, maka 3 harus benar agar jawabannya B. Sekarang kita perhatikan pernyataan 3. Kelajuan meluncur balok di dasar lantai bergantung pada besar H dan H. Gerakan dari A ke C berlaku juga hukum kekekalan energi, di mana perubahan energi potensial dari A ke C itu sama dengan perubahan energi kinetik dari A ke C. Karena kecepatan di A sama dengan 0, maka perubahan energi kinetik adalah setengah mvc kuadrat. Hingga kita peroleh VC sama dengan akar 2G kali H plus H. VC tergantung H dan H, sehingga 3 benar. 4 pasti salah, namun perlu kita periksa. Berdasarkan gerak parabola, yaitu gerak vertikal dan gerak mendatar, ketinggian bola atau ketinggian benda adalah H, yaitu ketinggian mula-mula dikali VT dikurangi setengah GT kuadrat. Dan X sama dengan R sama dengan Vx dikali G. Benda mencapai tanah, maka syaratnya Y sama dengan 0. Oleh karena itu, Y sama dengan 0 sama dengan H ditambah VT dikurangi setengah GT kuadrat. Sehingga jelaslah di sini bahwa T tergantung pada gravitasi G dan H. Sehingga R sama dengan Vx kali T juga tergantung pada gravitasi G dan H, karena T tergantung pada G dan H. Sehingga nomor 4 salah. Soal nomor 7. Sebuah balok bermassa M dilepas dari keadaan diam pada puncak suatu bidang miring dengan kemiringan theta seperti terlihat pada gambar. Koefisien gesek antara benda dan bidang miring adalah mu S dan mu D. Manakah pernyataan yang benar yang terkait dengan fenomena tersebut?
Pada soal ini ada gaya gesek antara benda dan bidang miring. Sehingga karena gaya gesek adalah gaya luar, maka hukum kekekalan energi pada kasus ini tidak berlaku, sehingga satu salah. Usaha gaya gesek melawan arah gerak, dan usaha gaya gesek berarti selalu negatif, bukan positif, sehingga dua salah. Soal ini juga merupakan tipe C dengan jawaban sebagai berikut. Karena 1 dan 2 salah, maka 3 harus salah. Dapat disimpulkan hanya nomor 4 lah yang benar. Namun perlu kita periksa. Perhatikan gambar berikut di mana benda belum bergerak. Gaya gesek statis adalah gaya normal dikali koefisien gaya gesek statis, di mana N sama dengan WY, yaitu komponen gaya berat pada sumbu Y sebesar mg cos theta. Berarti Fs sama dengan mg cos theta dikali mu s. Pada sumbu datar, agar benda meluncur haruslah memenuhi syarat bahwa jumlah gaya dalam arah sumbu X, yaitu sigma Fx sama dengan Wx dikurangi Fs, harus lebih besar dari 0, sehingga Wx harus lebih besar dari Fx atau gaya gesek statis, di mana Wx adalah komponen gaya berat dalam arah sumbu X yang besarnya mg sinus theta. Oleh karena itu, mg sinus theta lebih besar dari mg cos theta dikali mu s. Sin theta per cos theta atau tangen theta haruslah lebih besar dari koefisien gaya gesek statis, sehingga nomor 4 benar. Soal nomor 8. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton atau massa 30 kg awalnya diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar, di mana cos theta sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, dan gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton, dan besar percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat, maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi besarnya berturut-turut adalah sebagai berikut. Dari segitiga Pythagoras tadi dikatakan cos theta 3/5. Oleh karena itu sin theta adalah 4/5 0. Komponen gaya F terhadap sumbu gerak, yaitu Fx sama dengan F cos theta sama dengan 0,6 F, dan pada sumbu gerak komponen gaya F adalah F sin theta, yaitu 0,8 F, dan gaya gesek kinetis adalah 72 Newton. Karena gaya gesek 72 Newton, maka F sama dengan gaya normal dikali dengan koefisien gesek kinetis, sehingga gaya normal dapat kita hitung sama dengan 180 Newton. Jumlah gaya pada sumbu tegak, yaitu Fy sama dengan Fy ditambah N dikurangi berat sama dengan 0, atau 0,8 F ditambah 180 dikurangi 300 sama dengan 0, sehingga gaya luar tersebut besarnya 150 Newton. Jumlah gaya pada sumbu gerak, yaitu sumbu X, sigma Fx itu sama dengan Fx dikurangi gaya gesek kinetis, dan ini sama dengan massa dikali percepatan lemari. Oleh itu kita dapat menghitung
bahwa besarnya percepatan adalah 18/30 meter per detik kuadrat. Sehingga dapat kita jawab bahwa yang benar adalah B, yaitu kecepatan 18/30 meter per detik kuadrat dan daya luarnya 150 Newton. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya. Kami dari tim Mafiki Batu Kursi Sialagan siap membantu Anda dalam pelajaran fisika. Hubungi kami.